Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Zuni dengan NIM 2214010208 dari kelas PAIE semester 4 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian di mana di sini saya membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Baik, kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Yang dimana bab 1 ini tertera yaitu latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan kajian kepustakaan. Yang pertama, kita bahas tentang latar belakang masalah. Sebagai umat Islam, pedoman kita yaitu kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan karakter, termasuk surah An-Naml yang menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Uh, Nah, nilai-nilai karakter yang ada dalam Al-Quran jika diterapkan dengan baik sangat berperan dalam pembentukan kualitas manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang dengan kualitas iman dan takwa diyakini mampu bertindak bijaksana, baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. Di dalam Quran Surah An-Naml ini terdapat beberapa nilai pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses pembentukan karakter yang tepat bagi kita. Di antara nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam surah ini adalah nilai syukur, kesabaran, keadilan, ketakwaan, ikhlas, jujur, dan amanah. Aksi tawuran antar pelajar yang menimbulkan korban dan merusak lingkungan, perbuatan asusila terhadap siswa lain, kecurangan dalam ujian nasional yang marak akhir-akhir ini adalah contoh konkret yang telah bergesernya nilai-nilai budaya dan sosial di kalangan pelajar. Akar permasalahannya adalah belum dimaksimalkannya pembentukan nilai-nilai moral dalam proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada rumusan dan batasan masalah. Pertama, rumusan masalah. Ya, satu, apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Yang kedua, bagaimana relevansi Quran Surah An-Naml ini dengan pendidikan. Yang ketiga, bagaimana kisah Nabi Sulaiman dan Semud dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, agar tidak melebar kemana-mana, kita masuk kepada batasan masalah, yaitu satu, ayat yang dibahas fokus pada Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19. Yang kedua, konsep yang akan diamati fokus pada nilai-nilai karakter yang terkandung dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini, yang pertama, tujuannya untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Yang kedua, memahami relevansi ayat dengan pendidikan. Yang ketiga, mengambil pesan dan hikmah dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dan Semud. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca serta dapat menambah kecintaan terhadap Al-Quran dan mengetahui kisah-kisah dalam Al-Quran dapat menjadi acuan akhlak terpuji menurut Islam. Selanjutnya masuk kepada penjelasan judul. Yang pertama judulnya itu nilai-nilai. Sebagaimana yang kita ketahui, nilai-nilai adalah pandangan atau keyakinan yang dianut oleh individu atau masyarakat tentang apa yang dianggap penting, baik itu benar dalam kehidupan. Nilai adalah standar atau ukuran yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu. Kita masuk kepada judul selanjutnya yaitu pendidikan. Pada dasarnya pengertian pendidikan ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di mana pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kita masuk pada judul selanjutnya yaitu karakter. Karakter yaitu
Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, budaya, dan nilai kebangsaan yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi suatu pembiasaan yang melekat. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dalam Quran Surah An-Naml ini menjelaskan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan semut, di mana pada suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dengan bala tentaranya hendak pergi berperang melalui lembah semut, di mana semut mewaspadai tubuhnya akan terinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya. Dengan perkataan itu semut Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah agar selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, mengerjakan kebajikan yang diridhoi Allah, serta dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh. Selanjutnya yaitu kajian kepustakaan. Di sini saya melihat penelitian terdahulu, ada 3 penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi saya, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Nurul Lailatul Islamiyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang dengan judul skripsinya simbolisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 44. Mana dalam skripsi ini yang menjelaskan yang pertama karakter Nabi Sulaiman sebagai seorang pemimpin adalah tawadu, adil, bersyukur, disiplin, demokratif, kreatif, dan tegas. Yang kedua, karakter semut sebagai masyarakat adalah peduli, kerja keras, dan saling menolong. Yang ketiga, karakter burung hut-hut sebagai penyampai berita adalah jujur, amanah, tanggung jawab, dan berani. Yang keempat, karakter Ratu Bilqis sebagai pemimpin perempuan adalah demokratis, peduli, cerdas, dan yang kelima, karakter jin sebagai penguat kerajaan adalah kuat dan percaya diri. Selanjutnya saya mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Balian Siregar, mahasiswa Institut Agama Islam Padang Sidimpuan, yaitu mahasiswa pasca sarjana program magister, dengan skripsinya berjudul Nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, analisis Al-Quran Surah An-Naml ayat 15 sampai ayat 19, yang membahas nilai karakter yang terkandung dalam surah An-Naml 15 sampai 19, antara lain adalah syukur, takwa, berdoa, bijaksana, murah senyum, gotong royong, kepemimpinan, dan menuntut ilmu. Selanjutnya saya mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sari, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, yang berjudul Nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam kisah binatang, telaah Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ini menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari kisah tersebut, antara lain nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan ibadah, nilai pendidikan akhlak. Selanjutnya bab 2, landasan teori, di mana di sini akan membahas tentang pendidikan karakter. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19 dan konteks ayat. Pertama kita bahas yaitu pendidikan karakter. Di mana pendidikan karakter ini adalah pendidikan suatu program pendidikan yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk pertimbangan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik menjadi pribadi positif, berakhlak karimah, sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau dikenal dengan SKL, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan ya dari pendidikan karakter ini, yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu, sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. Yang kedua, mengadopsi perilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. Dan yang ketiga, membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Selanjutnya, pendidikan karakter ini untuk meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik, dan pemerintah.
Selanjutnya, poin selanjutnya itu nilai-nilai pendidikan karakter dalam Quran surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Yang nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam ayat ini yang pertama yaitu syukur. Di mana nilai syukur ini dapat kita lihat pada saat Nabi Sulaiman mengajarkan kepada umat Islam pentingnya bersyukur tanpa adanya kesombongan. Selanjutnya nilai yang karakter yang selanjutnya yaitu takwa. Takwa adalah sebuah sikap mental yang mendasari perilaku orang-orang yang tercermin dalam kesungguhan mereka untuk menaati perintah-perintah Allah serta menjauhi larangannya, didorong oleh cinta kepadanya. Sematnya nilai karakter yang bisa kita ambil yaitu berdoa. Doa merupakan harapan munculnya kekuatan Tuhan agar bisa memecahkan permasalahan, juga sebagai sugesti seseorang agar mampu mengatasi permasalahan hidup yang dihadapinya. Di sela Nabi Sulaiman berdoa untuk dirinya, ia juga berdoa untuk kedua orang tuanya, yaitu ibu bapaknya. Selanjutnya nilai kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman sebagai seorang raja dan pemimpin tercermin dalam sikapnya yang tetap mawas diri meskipun dianugerahi hikmah. Beliau selalu menjaga kesadaran dan ketergantungan kepada Allah, bersyukur atas segala karunia-Nya, dan taat dalam menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Nabi Sulaiman tidak hanya bersyukur kepada Allah atas anugerahnya, tetapi juga memerintahkan dengan bijaksana. Nilai selanjutnya yaitu senyum. Dalam konteks fisiologi, senyum adalah sebuah ekspresi wajah yang terjadi karena adanya gerakan di bibir atau di sekitar mata yang seringkali menandakan perasaan kebahagiaan atau rasa senang. Ketika mendengar perkataan Raja Semut kepada anggotanya untuk segera masuk ke dalam lubang agar tidak terinjak secara tidak sengaja oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, Nabi Sulaiman tersenyum sebagai ekspresi kekagumannya atas kekuasaan Allah yang memberikan kelebihan kepada binatang semut. Nilai selanjutnya yaitu gotong royong. Sebagaimana yang tergambar dalam ayat 18, semut memberikan contoh tentang kebersamaan dan kerjasama dalam mencari makanan serta membangun jalan-jalan. Dari sini, seorang muslim seharusnya dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya bergotong royong dalam membantu sesama, seperti membersihkan masjid-masjid dan melakukan aktivitas sosial lainnya. Nilai selanjutnya yaitu kepemimpinan. Dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, terlihat jelas bahwa nilai-nilai karakter tentang kepemimpinan yang baik tercermin melalui berbagai aspek, terutama melalui kepedulian dan kearifannya dalam mengatur segala bidang yang menjadi bagian dari kepemimpinannya. Ayat 17 memberikan gambaran yang cukup mendalam tentang bagaimana beliau berhasil menunjukkan sikap kepemimpinan yang luar biasa. Poin selanjutnya yaitu konteks ayat. Pertama, masuk kepada lafaz dan terjemahan. Terjemahan dari Quran surah An-Naml ayat 17 sampai 19 yaitu, dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Kita masuk ke selanjutnya yaitu konteks ayat Makiyah dan Madaniyah. Dalam konteks Makiyah dan Madaniyah ini, yaitu untuk mengkaji tentang kedudukan ayat, apakah ayat ini tergolong kepada Makiyah atau kepada golongan Madaniyah. Quran Surah An-Naml yang dalam mushaf Al-Quran Standar Indonesia ditetapkan sebagai surah Makiyah. Bukti Quran Surah An-Naml yang masuk pada kategori surah Makiyah yaitu selain berbekal dalil nakli, juga didukung lagi oleh kandungannya yang mempunyai karakteristik khas surah Makiyah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama, surah ini dibuka dengan huruf tahajji dan terdapat pula ayat sajadah di dalamnya. Dua ciri khas yang membedakan surah Makiyah dan surah Madaniyah. Quran Surah An-Naml juga membicarakan tentang fundament-fundament akidah Islam, yaitu iman kepada Allah, menunjukkan ibadah hanya kepada Allah,
dan kepada hari akhir, iman akan janji dan ancaman Allah, serta iman pada wahyu. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul diartikan sebagai kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul merupakan suatu bahan sejarah yang dapat digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Dalam hal ini, Quran Surah An-Naml yang memiliki nomor urut surah ke-27 dalam Al-Quran ternyata memiliki sejarah penurunan ayat yang diceritakan dengan kisah Nabi Sulaiman, yaitu ketika Nabi Sulaiman meminta kepada Allah suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Dalam kurun waktu itu Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman dan memberinya kerajaan tersebut. Barangkali orang-orang yang hidup di saat ini bertanya-tanya mengenai mengapa Nabi Sulaiman meminta kerajaan yang belum pernah dicicipi oleh seseorang pun setelahnya. Apakah Nabi Sulaiman termasuk seorang yang gila akan kekuasaan atau hanya sekedar ingin sombong karena urusan duniawi? Tentu tidak. Tidak ditemukan sedikit pun masalah yang demikian dalam hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Ambisi Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaan adalah ambisi yang ada di dalam diri seorang nabi, dan tentu ambisi para nabi tidak berkaitan kecuali dengan kebenaran. Ambisi tersebut adalah bertujuan untuk mempermudah penyebaran dakwah di muka bumi. Nabi Sulaiman sama sekali tidak cinta terhadap kekuasaan atau ingin menunjukkan sikap kesombongan. Selanjutnya kita masuk kepada munasabah, yaitu kaitan ayat dengan ayat sebelumnya dan dengan ayat sesudahnya. Melalui asbabun nuzul di atas dapat diketahui kaitan ayat dengan ayat sebelumnya, yaitu pada ayat 17 Nabi Sulaiman berhasil mengatur para bala tentaranya berbaris dengan rapi, dengan urutan manusia berada pada barisan paling depan, jin berada pada barisan belakang, serta burung-burung di atas. Dengan demikian Nabi Sulaiman berhasil memimpin bala tentaranya dengan baik. Dan pada ayat 18 melanjutkan dengan menjelaskan ketika Nabi Sulaiman dan tentaranya mendekati lembah Semut, Sulaiman pun mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan semut-semut lainnya supaya segera masuk ke lubang masing-masing, sehingga mereka tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa disadarinya. Semut yang memberitahu atau yang berkata itu rupanya seekor semut pengintai atau pencari keterangan. Begitu besarnya jumlah tentara itu yang akan melintas di sini, sedang kamu adalah makhluk yang sangat kecil. Kamu pasti akan hancur dan diinjak oleh kakinya dan kaki kendaraannya. Begitulah kekhawatiran semut terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya pada saat melewati lembah Semut ini. Pada selanjutnya pada ayat 19 dilanjutkan dengan Nabi Sulaiman ini tersenyum mendengar perkataan semut-semut itu kepada kawan sejenisnya. Mungkin beliau tertawa memikirkan bahwa binatang atau serangga kecil itu bersiap-siap hendak menangkis bahaya yang akan menimpa. Padahal tidaklah mereka akan dapat mengelak kalau manusia berniat hendak menghancurkan. Atas nikmat yang besar yang telah dilimpahkan kepada Nabi Sulaiman, beliau pun berdoa dengan memohon selalu dianugerahkan ilham untuk tetap bersyukur kepada Allah atas nikmat yang selalu diberikan kepadanya. Dan beliau tidak lupa berdoa untuk kedua orang tuanya. Kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu makna umum ayat. Makna umum ayat Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19, yaitu mengajarkan tentang tertib, kerjasama, waspada, syukur, takwa, senyum, kepemimpinan. Pada ayat ini bermakna nikmat yang besar diperoleh oleh Nabi Sulaiman, yaitu ditundukkannya segala jenis makhluk Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berhasil menjadi komando para bala tentara. Beliau dengan bisa mengaturnya dalam berbagai jenis. Dalam hal ini mencerminkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik, disiplin, tegas, adil, dan bijaksana. Kepemimpinan yang baik tercermin melalui berbagai aspek, terutama melalui kepedulian dan kearifannya dan dalam mengatur segala bidang yang menjadi bagian dari kepemimpinannya. Dari
Dari cerita Semut dapat kita ambil pelajaran bahwasannya akan pentingnya sikap berhati-hati dan selalu waspada terhadap mara bahaya serta sikap gotong royong dan saling mengingatkan antar sesama. Dalam ayat ini Allah mengingatkan umatnya untuk selalu bersyukur dan mengingatnya dalam kondisi apapun. Tidak lupa Nabi Sulaiman juga menyelipkan doa untuk kedua orang tuanya dalam permohonannya kepada Allah. Poin selanjutnya yaitu relevansi Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 ini dengan pendidikan. Dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai 19 menceritakan nikmat yang besar diperoleh oleh Nabi Sulaiman, yaitu ditunjukkan segala makhluk. Ketika menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman dan tentaranya melatih area perkampungan Semut, Allah mengingatkan umat Islam tentang pentingnya kesabaran dan kehati-hatian. Dan perjalanan ini menekankan pentingnya tidak tergesa-gesa, mematuhi batas kecepatan, dan memberikan perhatian penuh pada situasi di sekitar. Dan bila ada bahaya, semut akan saling mengingatkan. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari kisah ini yaitu selalu mendoakan kedua orang tua dan selalu mengerjakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Allah sebagai pendidik utama mengajarkan umat Islam melalui kisah dan contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Kisah tentang Nabi Sulaiman, kawanan Semut adalah salah satu contoh bagaimana Allah mengajarkan etika dalam menghargai hak sesama makhluk, selalu bersyukur, takwa, menjalankan kebaikan, tolong menolong dan menjadi pemimpin yang baik. Bahasan yang terakhir yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Dalam penelitian ini memuat metode maudhu'i sebagai penyelesai akan permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Metode maudhu'i atau tematik adalah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang melibatkan pembahasan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Seluruh ayat yang terkait dengan topik atau tema tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif, mengungkap berbagai aspek yang terkait seperti asbabun nuzul, munasabah, makna ayat, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode maudhu'i ini akan memberikan keselarasan dalam pembahasan yang memuat tentang penafsiran ayat dari ulama asbabun nuzul. Dan tujuan akhir dari penelitian ini yakni memberikan konsep terkait nilai-nilai pendidikan karakter dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai ayat 19. Yang kedua, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan sebagai dasar dalam pencarian dan data penyelesaian permasalahan yang termuat dalam rumusan masalah. Penelitian kepustakaan merupakan suatu kegiatan riset yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Selanjutnya, yaitu sumber data. Dalam penelitian ini, penulis memuat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer sendiri berkaitan dengan sumber data paling utama yang digunakan dalam penelitian. Sebagai penelitian yang menggunakan metode maudhu'i, sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder sendiri berkaitan dengan data pembantu dalam penyelesaian penelitian ini. Tentunya data sekunder ini memiliki peranan penting dalam menguraikan pembahasan agar relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Quran, buku-buku penelitian terdahulu yang relevan, artikel, catatan, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan tema pembahasan. Dengan data sekunder, tulisan ini akan menjadi satu konsep yang lengkap. Hal ini nantinya dapat menguraikan tentang tujuan penelitian, yaitu pemahaman terhadap nilai-nilai pendidikan karakter. Mungkin itu saja presentasi proposal penelitian yang kali ini saya membahas tentang nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam Quran Surah An-Naml ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.